Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam SMGM Channel Renungan Life Spirit. Sahabat-sahabatku, mari kita siapkan hati mendengarkan renungan dengan penuh iman dan hikmat yang disampaikan oleh sahabat Sofi dari SMGM Larantuka. Selamat mendengarkan renungan ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan pun itu mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ay
Sahabat dan saudaraku terkasih, jumpa kembali dalam renungan Life Spirit SMGM. Para pencinta Life Spirit SMGM yang terkasih, semoga damai dan sukacita Tuhan selalu menyertai sahabat dan semua saudaraku di mana saja berada. Renungan Life Spirit SMGM kali ini bersama saya sahabat Sofi dari SMGM Larantuka. Setelah kita mendengarkan bacaan tadi, saya mengajak kita dalam renungan ini dengan tema berpikir dan bertindak positif akan menghasilkan hal baik. Yang pertama, saya mengajak sahabat dan saudaraku semua untuk berpikir positif. Berpikir positif sendiri tidaklah mudah. Yang pertama, kita harus mengosongkan pikiran, mengosongkan segala rasa yang ada di dalam diri kita, benar-benar kosong, benar-benar berada di angka 0 sebelum menghitung angka 1, benar-benar di angka 0 km sebelum menarik gas. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Dia menciptakan kita dengan cintanya. Karena itu Dia tahu apa yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan dan berpikir bagaimana Tuhan menghadirkan kita dengan cintanya. Kita membiarkan diri kita kosong untuk dimasuki oleh Roh Tuhan, Roh Kristus. Karena kita adalah ciptaannya, cintanya, maka kita, diri dan hidup kita itu dikuasai oleh Dia. Kalau kita kosong, Rohnya akan masuk, berdiam dalam diri kita, membuat kita berpikir positif. Yang berikut, sahabat dan saudaraku, saya mengajak kita untuk bertindak positif. Di dalam kita berpikir positif, dengan sendirinya kita juga akan bertindak positif. Dalam bacaan tadi kita mendengar bahwa orang Saduki bertanya kepada Yesus, bagaimana di kehidupan, di kebangkitan nanti, kehidupan seorang perempuan yang telah bersuamikan 7 orang. Orang Saduki ini telah berpikir negatif terhadap Tuhan Yesus. Maka pertanyaan yang keluar dari bibir mereka pun negatif. Mungkin mereka berpikir bahwa di kehidupan setelah kematian ini, sang perempuan ini akan memilih salah seorang dari suaminya menjadi suaminya, ataukah dia memilih ke-7 orang ini menjadi suaminya, atau bahkan Tuhan yang menentukan bagaimana suaminya di antara ke-7 orang ini yang tepat menjadi suaminya. Sahabat dan saudaraku semua, ini pikiran konyol. Mereka berpikir bahwa di kehidupan nanti akan ada suami istri dan sebagainya. Dan apa jawaban Tuhan Yesus? Sungguh luar biasa dan melegakan hati. Bahwa di kehidupan yang akan datang, di dalam kebangkitan atau di surga, tidak ada kawin dan dikawinkan. Kita hidup sebagai pribadi yang bebas dan merdeka. Sesungguhnya orang Kristen itu hidupnya luar biasa karena sudah ada jaminan dari Kristus Yesus. Dia sendiri diutus ke dunia ini untuk melaksanakan kehendak Bapanya, mengabarkan sukacita Injil, mewartakan kasih dan damai Tuhan, lalu berakhir dengan disalibkan. Ini adalah jaminan hidup kita. Satu jaminan pasti bahwa setelah kehidupan di dunia ini, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan sendiri menjawab bahwa di dalam surga tidak ada kawin dan dikawinkan. Kita hidup bebas
sebagai pribadi seperti malaikat. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Dia telah menciptakan kita, Dia juga mengutus putranya untuk menebus kita, menjadi jaminan kehidupan kita setelah kematian, setelah kita meninggalkan dunia fana ini. Ini janji Tuhan, janji pasti bagi kita semua. Sahabat dan saudaraku yang terkasih, untuk itu saya mengajak kita semua untuk selalu berpikir positif dan bertindak positif. Dalam kehidupan kita ini, saya pribadi juga sekian orang dalam dunia ini, termasuk sahabat dan saudaraku semua, pasti ingin untuk sukses atau berhasil dalam kehidupan ini. Memulai satu usaha untuk sampai kepada sukses itu memulai dengan satu perjuangan yang sungguh-sungguh dan terlebih dimulai dalam berpikir positif. Kalau saya ingin sukses atau saudara dan sahabatku semua ingin sukses, mulailah dengan berpikir positif dan bertindak positif. Mulailah dengan hal-hal kecil dan mulai sekarang juga. Tapi jika saya atau sahabat dan saudaraku semua ingin sukses lalu berpikir negatif, maka akan terjadi hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Berpikir sukses harus berjuang dari awal, dari tangga pertama. Sebelumnya itu pengosongan diri untuk boleh melangkah pertama dalam langkah pasti dalam Tuhan. Bisa mencapai angka atau tangga ke-1000 itu diawali dengan tangga pertama setelah tangga pengosongan diri untuk dikuasai oleh Roh Tuhan. Ada banyak orang dalam hidup ini juga berpikir negatif, mau sukses, mau terkenal tetapi melakukan hal-hal negatif. Apakah dia mau mencuri atau menjatuhkan lawan mainnya, atau dengan iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain, itu akan membawa kita kepada keadaan kita yang lebih buruk dan terpuruk. Hidup dalam kehidupan sosial ini tidaklah mudah. Berpikir positif pun tidak mudah. Yang saya ajak untuk kita berpikir positif di sini, benar-benar kita harus mengosongkan diri agar diri kita dikuasai oleh Roh Tuhan, dimasuki oleh Roh Tuhan yang bekerja, berbicara melalui diri kita, dan itu pasti akan menghasilkan buah-buah roh, buah-buah sukacita, buah-buah kasih dalam kehidupan kita. Sahabat dan saudaraku yang terkasih, di penghujung renungan singkat saya mengajak kita semua untuk berada dan mau turun ke angka 0. Benar-benar kosong. Agar Roh Tuhan datang dan memasuki diri kita, berkarya dalam diri kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh, buah-buah kebaikan, kebajikan, sukacita, kasih dan damai. Saya mengajak kita semua untuk berani berada di titik 0, berada di angka 0 sebelum menghitung atau memulai angka 1. Berada di 0 kilometer sebelum menarik gas. Sahabat dan saudaraku semua, dengan berada di titik 0, dengan diri kita dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Yesus Kristus putranya yang telah bangkit, maka kita akan sukses dan kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal ini, bahwa kita adalah apa yang kita pikir. Jika kita berpikir hal baik, kita berpikir positif,
maka hal-hal baik dan positif akan menghampiri kita. Dan sebaliknya, jika kita berpikir negatif, maka hal-hal negatif akan selalu ada dalam lingkaran kehidupan kita. Berpikir untuk bisa dan berhasil, jangan berpikir gagal. Karena kalau berpikir bisa, berarti kita akan bisa meraih keberhasilan. Bersama Tuhan kita bisa. Tapi kalau kita berpikir gagal, susah, maka kehidupan kita juga akan dihampiri atau berada dalam lingkaran yang susah, tidak mampu. Tidak akan ada kata Tuhan Yesus kepada kita, kalian adalah sesat atau kalian benar-benar sesat. Mari menjadi berkat, mari menjadi cahaya bagi sesama kita meskipun dalam hal-hal kecil. Mari berjuang berada di angka 0, berjuang untuk kosong dan membiarkan diri dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dengan demikian, Tuhan semakin dipuji dan diagungkan dalam hidup ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam SMGM, melayani dengan sepenuh hati. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama mendengarkan renungan yang disampaikan oleh sahabat Sofi kepada kita semua. Mari kita tumbuh dan berkembang dalam iman, semakin hari semakin berpikir positif dan bertindak positif akan menghasilkan hal-hal baik dalam hidup kita. Sahabat-sahabatku, jangan lupa dukung SMGM Channel dengan like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman. Selamat merenungkan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, sampai jumpa. Semangat melayani dengan